Sejumlah gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat judi dan pesta sabu di Medan, Sumatera Utara dirobohkan warga dan petugas gabungan. Perobohan dilakukan lantaran warga resah dengan aktivitas haram di lingkungannya. Satu persatu, gubuk yang ada di bantaran Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara ini dirobohkan petugas gabungan dan warga. Warga resah karena gubuk ini sering digunakan sebagai tempat judi dan pesta sabu. Sudah banyak kemungkaran-kemungkaran yang selama ini ya bisa kita katakan pembiaran. Namun pembiaran ini sudah kita upayakan melakukan aksi-aksi masyarakat dan juga dibantu oleh aparat pemerintahan. Usai merobohkan 7 gubuk, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Perobohan ini diharapkan dapat mengembalikan keamanan dan ketenangan warga yang selama ini diusik oleh aktivitas judi dan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tim Satgas Tinombala terus mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Tim menyisir permukiman penduduk pasca pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tim Satgas Tinombala terus memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora pasca peristiwa pembunuhan 4 orang yang merupakan satu keluarga. Dengan senjata lengkap, tim menyisir pemukiman warga di tengah perkebunan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok Ali Kalora dikenal cukup lihai bersembunyi karena menguasai Medan. Sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur berjumlah 11 orang. Tim Satgas juga memberikan pendampingan keamanan agar aktivitas masyarakat seperti membangun rumah dan berkebun tidak terganggu. Intensifkan pengejaran dan pencarian dan pengejaran terhadap kelompok MIT. Segala daya kita kerahkan untuk mengejar mereka saat ini. Memang mereka menguasai Medan, tapi kami yakin kami akan dapat menemukan mereka. Dengan penambahan 1 peloton pasukan TNI dalam operasi Tinombala, diharapkan para DPO dapat segera tertangkap. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pendukung salah satu paslon di Ternate, Maluku Utara menghalangi petugas gabungan mencopot alat peraga kampanye. Padahal hari ini sudah masuk dalam masa tenang di seluruh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Pendukung salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate menghadang dan menolak pencopotan alat peraga kampanye oleh tim gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, TNI Polri, dan Kesbangpol. Ia menolak baliho di posko pemenangan dicopot. Namun setelah berdebat panjang, akhirnya petugas berhasil mencopot alat peraga kampanye. Sepanjang penertiban di jalan-jalan besar dan posko pemenangan, petugas beberapa kali mendapat penolakan dari pendukung paslon. Alat peraga yang diturunkan tadi ada spanduk, baliho, kemudian bendera-bendera partai politik, termasuk bahan-bahan kampanye yang masih di listrik dan lain-lain. Memasuki masa tenang kampanye yang berlangsung selama 3 hari sebelum pencoblosan, petugas akan menertibkan seluruh alat peraga kampanye yang masih dipasang, baik di jalan besar hingga permukiman warga. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Memasuki masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye masih terpasang di Purbalingga, Jawa Tengah. Bawaslu bersama Satpol PP menurunkan APK berupa baliho menggunakan alat berat. Sejumlah alat peraga kampanye berupa baliho berukuran raksasa masih terpasang di sejumlah ruas jalan di Purbalingga, Jawa Tengah. Seharusnya memasuki masa tenang, seluruh alat peraga kampanye sudah dibersihkan. Gambar pasangan calon bupati berukuran raksasa diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, dan Forkom Pincam. Pencopotan baliho raksasa menggunakan alat berat dibantu petugas Dinas Perhubungan. Pada masa tenang tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun, termasuk APK ya kita tertibkan bersama Satpol PP. Sebetulnya kita sudah bergerak sejak tadi malam dini hari ya, jam 00 lewat. Kita
bergerak semua di seluruh kabupaten Purbalingga. Dan hari ini kita menyisir ya. Barangkali di beberapa tempat ada yang belum dibersihkan, ya hari ini kita pastikan semuanya insya Allah sudah bisa dibersihkan. Sebelumnya pihak Bawaslu sudah mengimbau seluruh peserta pemilu dan tim sukses untuk mencopot alat peraga kampanye. Namun hingga memasuki masa tenang, baliho masih juga terpasang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Jelang pemungutan suara Pilkada Rabu mendatang, KPU Kota Denpasar, Bali telah menyelesaikan proses penyampulan surat suara. Surat suara nantinya akan disalurkan ke seluruh TPS di 43 kelurahan yang ada di Denpasar. Puluhan petugas PPK dan PPS Denpasar, Bali menyortir dan menyampul surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara Pilkada 9 Desember mendatang. Surat suara yang telah selesai disampul kemudian disalurkan ke seluruh TPS yang ada di 43 desa dan kelurahan yang ada di Denpasar, Bali. Jumlah surat suara yang kami setting per sampulnya adalah itu sejumlah DPT ditambah dengan cadangan sebanyak 2,5%. Proses pengelolaan untuk penyetingan surat suara ini kami melibatkan penyelenggara di tingkatan kecamatan dan di tingkatan desa kelurahan. Jadi PPK dan PPS kami libatkan. Pilkada Kota Denpasar diikuti 2 pasangan calon. KPU Denpasar telah menetapkan 444.929 daftar pemilih tetap dengan 1.202 TPS. Dari Denpasar, Bali, Bona Jaya, iNews melaporkan. Tak patuhi aturan protokol kesehatan, perlombaan burung kicau di Tasikmalaya dibubarkan tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. iNews Malam akan segera kembali.